Karena emang ini sudah kita pakai dari awal adanya forensik ini. Tapi sampai sekarang ini masih sangat berguna. Jadi yang pertama kalian bisa lihat di sini ada warna merah dan warna hijau. Kita bahas dari warna hijau ini. Jadi jenazah dari rumah sakit itu biasanya datang dari ruang perawatan atau dari IGD. Kemudian setelah sampai di kamar jenazah, biasanya kita berikan nomor registrasi. Nomor registrasi jenazah ini pun saat ini untuk jenazah yang datang dari dalam ruang perawatan dengan jenazah yang datang dari TKP kita bedakan. Biasanya beda, yang jadi pembedanya adalah kode bagian belakang. Sini kalian bisa lihat, ini ada kode MD, ini ada kode ML. Jadi ML itu mayat luar. Masih tahu bahwa kalau nanti kalian stase di sini, namanya mayat luar, berarti jenazah datang langsung dari TKP. Tapi kalau MD dia mayat dalam, datangnya dari ruang perawatan atau IGD. Kemudian kita beri gelang sudah pasti, jenazahnya harus dikasih gelang. Kemudian kita timbang dulu berat badan atau ukur panjangnya. Ini untuk rekam data di awal aja, biasanya kayak gitu. Kemudian foto jenazah. Tapi apakah semua jenazah yang datang ke rumah sakit Polri, yang datang ke instalasi kedokteran forensik di kamar jenazah ini harus difoto berharian aja? Biasanya pada file yang kita foto ini, khusus untuk jenazah yang difoto adalah jenazah dengan adanya dugaan tindak pidana. Contoh, kalian dapat jenazah DOA di IGD. Tapi jelas ada lukanya 20 cm di punggung misalkan. Luka terbuka. Lukanya satu doang di punggung, tapi 20 cm. Lukanya tepinya rata, luka terbuka. Biasanya tawuran biasanya, itu anak-anak tawuran tuh kayak gitu biasanya. Atau mungkin lukanya satu doang di leher, tapi 10 cm, ya sama aja di leher. Ya kan? Nah itu datang ke rumah sakit Polri, apakah jenazahnya begitu masuk ke instalasi forensik difoto? Ya harus difoto. Kita harus punya rekam dokumentasinya. Walaupun sampai saat ini alat bukti itu di KUHP belum ada foto. Ya kan? Kalau kalian lihat pasal 187 itu belum ada foto. Surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Jadi surat itu masih visum et repertum. Tapi foto dokumentasi ini membantu kita mengingat. Apalagi kalau nanti kalian udah jaga IGD, pasiennya banyak. Pasti kalian ngantongin HP kan? Kalian lihat nih, oh ada jenazah atau ada pasien masuk kondisinya udah gawat banget, udah jelek. Kalian lihat ada luka kecil di kepalanya bulat, itu biasanya luka tembak. Terus kalian foto dulu sebelum kalian tangani gawat-gawatannya. Emang nggak ribet-ribet sih, ribet, tapi ya gimana? Cepat langsung. Kira-kira apa nih yang kasih tangan? Karena itu membantu kalian yang menjamin rekam kalian. Oke, kita lanjut. Kita catat di dalam buku registrasi. Kalau saat ini kita sudah pakai IMR, jadi kita masukkan datanya ke dalam komputer. Nanti saya kasih tahu di dalam komputer data. Ini datanya diinput, lanjut. Jika pada pemeriksaan di kamar jenazah sudah dinyatakan bahwa ini bukan akibat tindak pidana atau jenazahnya akibat sakit, nah itu bisa kita langsung proses yang namanya pulasara jenazah. Nanti kalian dapat teori pulasara jenazah dari Mas Mufti. Pulasara itu apa aja sih? Pemandian, embalming, make up jenazah, itu maksudnya pulasara. Ya, tapi kita yang muslim gak di make up ya, ngapain kan? Kita yang muslim di make up, pakai baju aja kita udah dilipat-lipat kayak lontong gitu kan, tapi ya itu udah syariatnya. Tapi kan jenazah yang lain kan nanti ada yang di, atau mungkin nanti dulu Bu, simpen dulu aja. Keluarga saya masih di Bali atau masih di Australia semua, 3 hari lagi baru datang, ditaruh di lemari pendingin boleh. Di rumah sakit Polri kita bisa titip jenazah di lemari pendingin. Kemudian dilakukan perawatan jenazah, contoh misalkan dia DOA-nya dengan patah tulang tapi ada luka terbukanya besar di kaki. Kemudian datang ke sini sudah dalam keadaan meninggal. Nah itu bisa kita lakukan namanya rekonstruksi jenazah. Jadi jenazahnya dijahit lagi, dikondisikan baik lagi. Atau misalkan dari TKP KLL yang terlindas kepalanya, nah itu biasanya tulang tengkoraknya udah hancur semua. Tapi biasanya di kamar jenazah kita sebagai teknisi forensik kita bantu lagi jenazahnya, kita rekonstruksi ulang. Kalau kepalanya rusak, tulang tengkoraknya kita kondisikan bulat lagi. Nanti itu ada tekniknya sendiri. Ya memang tidak mengembalikan kondisi awal wajah, tapi minimal kan tidak sehancur itu. Jadi nanti kalau dia di rumah duka, ada orang-orang yang lawat kan kondisinya masih enak untuk dilihat gitu ya. Kemudian diawetkan jika memang dibutuhkan. Apakah yang diawetkan hanya yang Nasrani aja? Belum tentu. Sekarang pun udah ada peraturan dari transportasi, jenazah yang naik pesawat itu semuanya harus diembalm, sekalipun itu muslim.
Jadi harus di embalming. Biasanya kalau yang muslim kita embalmingnya sebelum pakai kafan. Dan tidak terlalu banyak embalmingnya karena memang syarat doang untuk terbang. Jadi dimasukin itu cuma 1,5 liter sampai 1 liter doang. Beda sama yang fungsinya kalau dia memang untuk persemayaman. Nah itu bisa sampai 3 sampai 5 liter sendiri untuk jenazahnya, itu kaku banget. Kayak kadaver yang kalian pakai tuh di ruang atom itu kayak gitu. Nah kita sebagai petugas kamar jenazah pun kita harus edukasi lagi keluarganya. Pak, Bu, kalau nanti ini mau diawetkan jenazahnya, pasti kondisi aslinya akan berubah. Karena embalming atau pengawetan jenazah itu dia sifatnya mengikat. Otot kita yang warnanya kemerahan coklat jadi coklat banget, jadi gelap. Kita yang tadinya warnanya kuning langsat atau putih bisa berubah jadi coklat kulitnya atau jadi lebih gelap lagi. Itu harus dijelaskan ke keluarganya. Karena kalau enggak, saya nggak mau Bu banyak-banyak, biarin nggak apa-apa 3 hari pokoknya saya makamin. Gitu kata ibunya. Saya nggak mau anak saya yang ganteng itu nanti jadi gelap banget, nanti dilihat sama semua orang, ya boleh-boleh aja. Itu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Ini rekonstruksi sama kayak perawatan, kita udah bahas. Yang terakhir adalah pengkafanan atau peti jenazah. Ada nggak sih mana yang muslim tapi dipetiin banyak? Kalau dia busuk, iya. Kalau dia busuk, biasanya kita edukasi, Pak, ini sudah kita kafankan, sudah kita sesuaikan dengan syariatnya, pulasarannya atau pemandiannya, tapi kalau bisa dipakai peti. Nanti pulang ke rumah duka, petinya sudah kita segel. Nanti dimasukkan ke liang lahatnya, boleh pakai peti. Atau keluarganya nggak mau, Pak, nggak usah disegel. Segelan bisa dibuka lagi, bisa. Itu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Supaya nanti kalau orang masih mau nyelawat ke rumah, baunya tuh gak kemana-mana. Ya kan? Kan gak enak kalau nanti almarhum itu diomongin, dia udah busuk, tapi baunya gak enak lagi. Jadi memang itu semua dikondisikan kalau di situ. Oke, semua sudah dinyatakan tidak ada dugaan tindak pidana, kemudian perawatan jenazah yang sudah dilakukan, yang terakhir dia boleh mendapatkan yang namanya formulir. Kalau kita di DKI Jakarta namanya formulir. Tapi daerah lain dia nggak pakai surat kematian formulir aja, dia cuma pakai surat keterangan kematian. Formulir aja itu cuma Jakarta, DKI Jakarta ini. Nanti kalau kalian praktek IGD di daerah lain, mereka nggak pakai formulir. Beda lagi, makanya setiap rumah sakit nggak ada ketetapan pasti format surat kematiannya mereka. Tapi biasanya disesuaikan. Tapi WHO tuh sudah ngasih guide aja. Tapi desain nanti mau kayak gimana itu setiap rumah sakit beda. Ya. Kemudian sertifikat of death ini biasanya untuk jenazah WNA. Jadi cuma form model A kita bahasa Inggrisin doang buat mereka. Gitu ya. Karena untuk kebutuhan penerbangan mereka ke luar negeri. Atau mungkin sertifikat pengawetan jenazah. Jadi itu penerbangan dan bahan lagi atau masuk ke rumah duka. Masuk ke rumah duka mereka butuh form A. Jadi rumah duka pun mereka tidak akan terima jenazah seenak jidatnya mereka, gitu bahasa kasar. Kemudian ada bapak usia 69 tahun meninggal di rumah, masuk ke rumah duka tuh mereka nggak akan terima. Mana surat kematiannya? Jadi rumah duka pun memastikan bahwa jenazah ini meninggal wajar atau mati wajar. Mungkin kalian sudah tahu mati wajar. Kalau orang yang sudah punya riwayat sakit, rekam medisnya lengkap di rumah, tapi meninggalnya di rumah, kayak orang tua saya itu meninggal di rumah, bapak saya. Minimal kita punya namanya surat keterangan kematian dari puskesmas. Jadi kita harus lapor dulu ke RT RW yang lapor ke puskesmas. Nah, itu baru bisa lanjut untuk ke rumah duka atau penerbangan. Untuk penerbangan. Atau surat jalan. Surat jalan ini nggak selalu kita keluarkan. Ini permintaan keluarga. Gitu ya, kalau misalkan dia pakainya jalur darat, pakai ambulan, harus lewatin kapal, laut, nanti kita kasih surat jalan. Kalau enggak ya ya dari sini ke Banyuwangi kan udah pakai kapal kan. Ya udah lanjut aja. Terakhir kita serahkan ke keluarga. Ini adalah alur untuk jenazah yang meninggal wajar atau mati wajar. Sekarang kita pindah ke yang warnanya merah. Nah ini adalah jenazah dari luar rumah sakit. Yang pertama dibawa oleh penyidik, yang kedua death on arrival. Jadi jenazah yang dibawa oleh penyidik ini kita bilang jenazah dari TKP. Gitu ya. Yang pertama sudah pasti kita kasih nomor, sudah saya bahas di awal, kemudian diberikan gelang, identifikasi awal dengan timbang berat badan dan ukur panjang jenazahnya atau tinggi jenazahnya. Kalau untuk jenazah yang dari TKP sudah pasti harus difoto. Ini adalah salah satu SOP kita. Kemudian data dimasukkan ke dalam input data.
jika jenazah tersebut meninggal akibat tindak pidana, kemudian jenazahnya datang tanpa surat permintaan visum, ini biasanya jenazah dari IGD. Udah jelas ya kan, kita orang awam atau mereka orang awam ini nggak ngerti. Mereka tawuran, kemudian temennya kebacok di bagian paha belakang misalkan, jatuh pluk, ditenteng aja sama mereka naik motor ke IGD. Ini dokter IGD cuma, ya itu nggak ada kali, mau ngapain? Nah kita sebagai pihak rumah sakit juga punya kewajiban untuk lapor ke pihak kepolisian. Tapi bukan kita yang bikin LP, namanya laporan polisi. Bukan kita yang bikin LP, kita cuma ngasih tahu dong Bapak, mohon izin ini ada pasien kita dugaan tindak pidana di rumah sakit Polri. Tolong Bapak merapat. Kita cuma ngasih tahu sebagai dokter IGD atau sebagai perawat IGD atau petugas IGD, kita kasih tahu polisi. Ini ada orang meninggal dengan dugaan tindak pidana. Atau kalau di kamar jenazah, kalau di rumah sakit Polri yang telepon itu kamar jenazah. Dari IGD-nya koordinasi sama pihak kamar jenazah yang telepon. Nanti nanya dulu ini dari teman-teman yang bawa bilangnya kejadiannya di mana? Di daerah Ciracas. Pak mohon izin ngomong sama petugas kamar jenazah nelfonnya polisi Ciracas. Dia nggak nelfon polisi Gunung Jati, itu nggak masuk wilayah mereka, udah beda wilayah. Iya, tergantung TKP-nya di mana. Tindak pidana itu kan tergantung TKP-nya di mana. Ya. Kemudian kita bahas dengan ada surat permintaan dulu ya. Kita lihat di bagian biru. Kita sudah lapor polisi, kemudian polisi datang dengan surat permintaan visum namanya atau SPV, polisi ini kita singkatnya dengan surat permintaan visum, maka jenazah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam. Apakah semua jenazah dilakukan pemeriksaan dalam? Tidak. Tergantung kasusnya. Kalau dokter forensiknya sudah periksa, dia lihat tidak ada dugaan tindak pidana, kemudian ciri-ciri perbendungannya jelas, mati sakitnya jelas, tidak ada dugaan keracunan dan sebagainya lewat pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, itu biasanya boleh langsung dipulangkan ke keluarga. Makanya sudah ada tanda panah ke arah pulasara jenazah. Jadi jenazahnya di PL doang, langsung di pulasara boleh. Nanti dokter forensiknya mengeluarkan form model A-nya, dijelaskan hanya ya pemeriksaan luar saja. Jadi nggak ada pemeriksaan dalam. Tapi kalau jenazahnya dilakukan pemeriksaan dalam, ya kita otopsi dulu. Gitu ya, jenazahnya kita otopsi dulu, baru nanti boleh dilakukan pulasara jenazah. Kemudian kita ke alur yang hitam. Gimana kalau seandainya keluarganya nolak? Banyak di sini. Udah jelas anaknya meninggal ada luka terbukanya di punggung. Ibunya nangis-nangis, udah mbak saya ikhlas, gak usah lapor polisi, biarin anak saya meninggal. Kasihan udah meninggal masih harus diotopsi lagi, itu banyak banget. Tapi kita sebagai petugas kamar jenazah punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk edukasi keluarganya, Bu, ini nanti kalau jenazahnya kalau tersangkanya ketangkep, nggak bisa dikenakan penganiayaan yang menghilangkan nyawa pasalnya, karena nggak ada buktinya, bahwa nyawanya hilang. Tapi dokternya lihat kok dia menyatakan datang sudah DOA, tapi kan sebab matinya nggak tegak. Apakah semua orang yang dibacok di punggung pasti mati? Belum. Kalau cuma sampai jaringan lemak, ya nggak meninggal. Udah jahit aja juga, yang penting perawatannya bagus, dia nggak infeksi, dia sembuh biasanya. Tapi kalau sampai ke rongga dada kena parunya dia meninggal. Tidak dapat perawatan, dia perdarahan aktif, dia meninggal. Pelan-pelan walaupun cuma lemas-lemas, lama merem nggak balik lagi dia, gitu kan? Ya itu dia makanya. Itulah kenapa otopsi itu dibutuhkan. Karena dokternya harus melihat dengan matanya sendiri. Visum et repertum kan dokter melihat, menulis apa yang dia lihat langsung. Ya, kalau dokternya nggak lihat, apa yang dipotong? Gimana dokter mau bersaksi di depan hakim? Emang hakimnya mau dibohongin? Kan nggak mau. Dan nggak gitu cara kerja kita, gitu kan? Itulah yang harus kita edukasi ke keluarga. Jangan ya Bu, kalau bisa diperiksa jenazahnya, kalau bisa diotopsi. Tapi kalau tetap nolak juga gimana? Ya mau nggak mau dia harus dikasih surat pernyataan keluarganya. Dia menolak baru dilakukan pemeriksaan forensik. Baru nanti dibuatkan yang namanya surat pulang paksa. Cuma kelemahannya dia nggak bisa dapat surat kematian. Sama kayak di IGD. Dia nggak bisa dapat surat kematian kalau dia minta pulang paksa. Kekurangannya apa di DKI Jakarta? Yang nggak bisa dimahami. Semua TPU di DKI Jakarta butuh yang namanya formulir. Dan itu sudah diedukasi sama Menkes, sama Dinkes Jakarta. Jadi Dinas Pertamanan DKI itu sudah diedukasi bahwa dia harus punya formulir. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk yang punya tanah sendiri. Ini biasanya
Siapa yang biasanya punya tanah sendiri? Orang-orang Cikarang tuh, Di Bekasi Kabupaten. Ini dekat sama RS Polri. Al-Azhar Semanten. Iya, masih masuk mereka ke sini. Bogor Kabupaten, masih masuk ke sini. Dikasih pokok tetap pulang mereka. Nggak jadi masalah. Saya punya tanah sendiri dok, saya keburu sendiri di belakang rumah saya katanya. Ada ya, ada. Tapi ya, kalau bisa jangan. Kalian punya tanah, kalian makamnya leluhur kalian di situ. Nanti kalau mau dijual lagi susah. Pak, ada orang mau beli tanah dengan ada kuburan di situ kan susah banget. Kalau mau mindahin, nanti syariatnya mahal lagi mindahinnya kan. Biasanya kalau tiap daerah beda-beda tuh, potong sapi lah, potong ini lah, bikin tahlil lah, itu udah uang lagi tuh nanti. Itu sudah mulai diedukasi sama Kementerian Pertanahan itu untuk nggak makamin di tanah sendiri, kalau bisa di TPA. Kalau kalian punya tanah lagi atau punya leluhur yang sudah puluhan tahun di makam, ditiban boleh. Kalau DKI itu kayak gitu, boleh-boleh aja. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Mau nanya. Siapa nama dulu? Lia. Iya, kenapa Lia? Itu kan kalau keluarga menolak itu kan harus atas persetujuan penyidik, bisa setuju dan tidak setuju. Kondisi apa yang mungkin penyidik itu bisa menyatakan bahwa dia tuh nggak setuju kalau keluarganya nolak itu? Nah ini biasanya kalau penyidik menyetujui keluarganya tidak ingin melakukan pemeriksaan karena ini bersinggungan dengan budaya kita, orang Indonesia, budaya Timur. Jadi kalau budaya Timur itu kita masih menghargai pendapat keluarganya. Tapi secara hukum sebenarnya nggak berlaku izin keluarga. Sebelum ada undang-undang kesehatan yang baru ya. Semenjak ada undang-undang kesehatan yang baru jadi rancu tuh sekarang. Jadi di dalam KUHP itu sudah dijelaskan, dalam KUHP sudah dijelaskan bahwa selama korban tersebut ada dugaan tindak pidana, apalagi yang berhubungan dengan pembunuhan, itu kan deliknya bukan delik aduan, tapi delik umum. Jadi selama orang menemukan atau polisi menemukan jenazah di suatu tempat, itu harus diproses penyidikan. Ada atau tidak adanya izin dari keluarga. Harusnya, kalau kita ngikutin perintah undang-undang. Tapi kalau di budaya Timur nggak bisa ternyata. Iya, kalau di Jakarta, DKI Jakarta kita masih bisa edukasi. Bu, kalau bisa tetap diperiksa. Oh, ibunya nangis-nangis. Kemudian kita lakukan pendekatan psikolog, masih mau. Coba kalau di Timur, Indonesia Timur, Ambon, nggak ada apa nih. Tunggu bilang. Nih yang ada dokternya ditusuk sama keluarganya nih kalau begini caranya. Dokternya nggak tahu sih. Dokternya nggak ngerti ya, ini anak saya, gitu. Nah, itu biasanya penyidik tuh suka kalah di bagian situ. Di sini pun sama. DKI Jakarta tuh kan isinya nggak orang Jawa semua ya, nggak orang Sunda semua yang ngomongnya kalem-kalem. Ya. Orang Ambon juga banyak di sini, ya kan? Nah itu orang-orang Batak juga banyak, Itu yang keras-keras nih budayanya. Iya, orang-orang apalagi sih biasanya nggak ngaruh juga sih suku. Kalau yang keluarganya nggak mau sih nggak mau aja. Yang Sunda pun juga kayak gitu. Atau yang bawa agama, itu juga sama. Dokter itu apa mudorotnya sih? Ya Pak. Ya. Saya nggak mau ya anak saya diformalin sama petugas laki-laki. Iya Pak. Ya mau ngomong bahannya turun. Bahkan mereka nggak mau diformalin sama saya, kata Mas Mutik. Ya udah saya turun. Anak saya belum nikah Bu, kena kanker payudara, masa yang embalming cowok. Saya nggak sudi anak saya dia. Iya Pak, iya. Mau gimana? Orang yang berduka tuh mereka sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Kita nggak bisa, kok kita nggak kooperatif sama mereka, lebih parah lagi nanti ekspresinya mereka. Tapi apakah mood kita selalu bagus? Ya nggak juga ya Dek. Kita juga manusia ya sama. Kalau Mbak Hana lagi bete pun juga kasih yang lain aja. Kalian aja karena nggak sanggup ada keluarganya kayak gitu. Nah, itu juga banyak. Biasanya persetujuan keluarga yang menjadi penghalang penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap satu tindak pidana. Tapi pun penyidik juga akan kasih apa bahasanya? Kompensasi, bukan kompensasi ya. Dia juga akan ngasih punishment buat keluarganya berupa surat pernyataan tidak akan menuntut di kemudian hari. Nah itu akan dipegang oleh penyidik. Tapi pun di RS Polri kita pun ngerasain ada kasus yang keluarganya nggak bisa diedukasi. Sudah bikin surat pernyataan ke polisi, jenazahnya udah di makam. Sebulan kemudian datang lagi ke polisi yang sama. Pak, saya minta keluarga saya digali kubur. Saya nggak mau itu ternyata tersangkanya masih tetangga saya nggak sudi dia lengang-lengang kaki depan muka saya. Tolong di makam itu keluarganya udah Allahu Akbar gitu, kata polisinya. Terus gimana surat pernyataan ini dicabut sama dia? Keluar deh permohonan gali kubur ke kita. Yang gali kubur sama petugas kita juga.
yang pada saat itu mengedukasi keluarganya untuk diperiksa jenazah. Gemes. Ada kayak gitu banyak deh di sini. Gemes ya, Bu. Ya itu jadi pengalaman tersendiri lah buat kita nantinya sebagai petugas kesehatan dan kamar jenazah. Malah dengan adanya undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan yang baru itu dijelaskan otopsi itu butuh persetujuan keluarga di pasal 1-nya. Di poin A-nya ayat 1-nya, tapi saya lupa pasal berapa. Tapi di ayat 2-nya, jika jenazah tersebut sudah jelas ada dugaan tindak pidana, maka penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan darah. Tapi pasal 1, ayat 1 itu dijadikan kelemahan sama keluarga untuk bisa menolak otopsi. Nah itu terjadi tuh di daerah-daerah di Banten kemarin terakhir tuh PDFI dia curhat kalau pengacaranya tuh kekeh, saya nggak mau, kamu tolong lihat ayat 1 dari pasal ini, kamu tolong lihat ayat 1. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Nah itu juga terjadi ternyata di lingkup pemeriksaan. Siapa itu yang ngaji? Tiba-tiba. Ada lagi? Yang lain? Kenapa dia? Berarti kalau form model A itu tuh sama dengan sertifikat mati, apa surat keterangan mati? Ya betul sama. Surat kematian. Berarti kalau misalnya nanti pasiennya, ini kalau misalnya pasiennya nolak di apa namanya di otopsi, terus dia itu kan nggak bisa dikuburkan. Tapi kalau dia minta ke puskesmas gimana, Bu? Biasanya puskesmas, makanya nanti kalian sebagai dokter puskesmas jangan iya aja gitu loh, ada keluarga bilang ngajuin. Kita minimal kan anamnesa keluarganya dulu kan, ini dari mana datangnya, kemudian sebagai dokter pun kalian pun mau di IGD, mau di puskesmas, mau di klinik, kalian juga sudah harus punya sense mengenai pasien kalian ada dugaan tindak pidana atau tidak. Makanya kita sebagai dokter pun harus melakukan pemeriksaan luar dulu sebelum ngasih surat keterangan kematian dari puskesmas. Terus kalian lihat ini kok banyak kasanya, kalian buka nggak, kasanya nggak dijahit, ada luka terbukanya, jangan-jangan ini sebelumnya pernah ada atau habis pulang paksa dari rumah sakit. Itu jangan kalian keluarin juga, kalian lapor RT atau kepala puskesmas. Saya nggak mau Pak keluarin surat kematian, kayaknya ada dugaan tindak pidana nih kalau kayak gini. So, kita nggak mau kesalahan dokternya, jadi biarkan lapor polisi dulu. Nah itu kan dari rumah sakit Polri udah berdebat ya sama polisi Ciracas, dia pulang ke Bogor, berdebat lagi sama polisi Bogor. Tindak pidana, karena dokter puskesmasnya nggak mau ngeluarin SK. Susah lah dia hidupnya. Nah, itu makanya hal-hal seperti itu ternyata sebagai dokter pun kalian juga harus memperhatikan, karena jangan sampai nanti ketika kalian mengeluarkan surat penting itu kalian dianggap menghilangkan barang bukti saat pihak kepolisian. Jenazah itu kan juga punya limitnya, punya batasnya terhadap bukti-bukti yang ada di tubuhnya dia. Makanya kita kalau gali kubur pun kita harus tanya, ini jenazah udah berapa tahun Pak dikubur? Udah berapa lama? Udah 8 tahun Dok, ya aku mau cari apaan? Udah gitu dugaan tindak pidananya apa Pak? Tersangkanya dicekek, ya udah dicekek lagi. Apanya yang kemudian? Dia tinggal sertifikalnya doang segini. Dia udah gak ada nih semua. Yang menunjang hidupnya dia udah gak ada. Dan cekek pun kan gak akan menghilangkan atau meninggalkan bekas di tulang. Beda kalau dibacok misalkan atau ditembak, luka tulang tengkoraknya kelihatan. Tapi kalau dicekek apa? Gak ada apa sih. Ya kita edukasi balik polisinya, Pak ini gak bisa dapat apa-apa. Jadi mau ngarepin apa? Paling kita bisa tunjukkan dong bahwa oh iya ada mayat di tempat yang tidak seharusnya. Misalkan pelaku mengaku nyekek anaknya 8 tahun lalu, tapi dikuburnya dalam kamar dong. Kamar rumahnya ya. Paling kita bisa buktikan dong di bawah kamar itu ada jenazah. Nanti kita bisa identifikasi usianya, bisa identifikasi jenis kelaminnya. Tapi sebab matinya udah nggak ada. Itu juga bisa dilakukan. Hal-hal seperti itu. Terakhir kasusnya kayak gitu tuh kasus Wawon CS tuh kalau kalian lihat Januari kemarin, akhir tahun kemarin. Wawon CS itu dia selalu ngontrak berpindah-pindah. Di setiap kontrakan yang pindah dia akan gugur orang di situ. Iya, series itu. Jadi RS Polri itu Mbak Hana dan dokter-dokter itu pindah dari satu rumah ke rumah lain cuma ngambil mayat doang. Habis identifikasi, oh iya bener ini mayat perempuan, oh iya bener ini ada 2 mayat perempuan. Iya, Wawon itu. Itu paling kita bisa bantu itu doang untuk proses penyidikan, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ini terakhir, Bu. Iya, boleh. Kalau nimbang berat jenazahnya gimana, Bu? Kita di bawah ada timbang berat jenazah di pintu masuk. Tapi sekarang rusak karena keterendam. Sedih. Jadi kan kita ada pembangunan gedung baru di sini. Nah itu menutup selokan gitu loh. Sedangkan di
strukturnya RS Polri ini, kamar jenazah itu paling rendah posisinya. Jadi kalau hujannya akan turun ke bawah semua ke sini. Kanji. Konslet ya. Jadi masih Timbangannya dalam- kayak gimana? Masih dalam perbaikan. Timbangannya kayak gini, rata. Jadi sama belakang-belakangnya. Jadi kita timbang, kita udah tahu nih di belakang yang kita pakai ini timbangannya berapa, tinggal kita kurangin aja. Sama di SM juga gitu kok. Pakai timbangannya di bawah. Jadi belakang jenazah sama belakangnya kayak situ. Bukan jenazah. Jadi nggak jenazahnya berdiri ya deh. Ribet banget bahannya. Mama lu dia cobain. Pengadaannya udah pernah. Mau nyoba San? Mau nyoba San? Tadi katanya mau naik belakang. Asal. Ada lihat di bawah nanti ada. Makan sih kayak gitu. Belangkar mayat ya, bukan belangkar pasien. Mau ngapain mbak mayat dipakein belangkar pasien yang empuk gitu kan? Dia udah nggak bisa ngerasain juga, dia udah kaku juga. Ada lagi? Mau ditanya? Tuh. Kalau udah kita jalan-jalan ke bawah. Ya. Semangat banget. Tinggal aja di sana. Iya, terus terus. Taruh aja ya. Iya, taruh aja. HP taruh. Tinggal kok. Bajunya taruh di sini.